Hai Sobat Aliaksa, kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Sarolangun dalam sesi bicara tentang Datun kali ini. Datun itu apa sih? Datun itu kepanjangannya Perdata dan Tata Usaha Negara nih. Nih sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, saya mau tahu kalau sebelum melakukan podcast ini kita sudah melakukan protokol kesehatan, sudah swab antigen, sudah menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa ya teman-teman ya, follow semua akun sosial media Kejaksaan Negeri Sarolangun nanti aku taruh di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya. Nah, ini langsung masuk aja nih ke narasumber kita berdua di depan ini, senior-senior saya ini yang pakai baju biru. Teman-teman pasti belum tahu kan kejaksaan ada juga yang pakai baju biru nih. Karena kan kejaksaan identik dengan baju coklat, identik dengan hidung, pitsus. Tapi kejaksaan juga punya nih pakai baju biru yaitu bidang Datun tadi tuh. Di depan saya ini langsung aja ada Bapak Reza Fikri Darmawan SH, Kasih Datun Kejaksaan Negeri Sarolangun. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Boleh sapa Sobat Adiaksa di rumah Bapak? Hai, Sobat Adiaksa. Selamat pagi. Langsung di sebelahnya ada Ibu Raflinda SH. Pagi Ibu, apa kabar Ibu? Ya, boleh disapa Ibu Sobat Adiaksanya. Hai Sobat Adiaksa, jumpa sama kita berdua ya hari ini ya Pak Reza ya. Bincang tentang Datun. Tadi temanya itu ya. Bincang tentang Datun. Apa sih itu Datun? Tapi saya mau ngasih tahu juga tadi Dek Sasa kan udah cerita nih. Kalau kita nih uniformnya biru. Biru. Tapi kita juga punya nih Datun itu uniformnya putih. Oh, jadi kita ada waktu-waktunya nih hari misalnya kalau Senin sama Rabu kita pakai baju putih uniformnya, terus kalau Selasa, Kamis kita pakai baju biru ya Pak. Karena kebetulan hari Kamis ini pakai baju biru ya. Terus kertas kita apa Ibu? Warnanya Ibu? Kalau untuk kertas secara administrasi Datun itu warnanya kuning. Kuning tuh teman-teman, kuning. Tapi kita mau tahu Datun lebih lanjut nih Ibu. Datun itu apa sih Ibu? Biar Sobat Adiaksa ini tahu tentang Datun kan. Oke, tadi kan Dek Salsa tuh udah jelasin ya, Datun itu sebenarnya perdata dan tata usaha negara. Tentang Datun itu sebenarnya merupakan bagian dari tugas di kejaksaan juga, bagian tugas dari kejaksaan. Seperti kita ketahui itu bahwa kan tugas kejaksaan itu banyak ya, ada tugas intel, ada tugas Pidum, ada tugas Pitsus, ada BB. Datun ini merupakan juga bagian tugas di situ. Diaturnya tuh di Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di situ disebutin tuh di pasal 30 ayat 2 ya Pak Reza ya. Iya. Kira-kira apa tuh Pak Reza ya? Apa tuh Pak? Jadi Datun itu di dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di situ diterangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Gitu ya. Jadi Datun itu fungsinya banyak. Kita misalnya untuk tadi kan udah jelasin juga di pasal itu kan misalnya untuk atas nama negara dan pemerintah, kita juga punya fungsi untuk ke masyarakat. Jadi bisa ke masyarakat, bisa ke negara atau pemerintah. Sebenarnya ke fungsi Datun itu menjamin tegaknya hukum, memberikan kepastian hukum, melakukan penyelamatan, pemulihan keuangan atau kekayaan negara, juga menegakkan wibawa pemerintah, dan samping itu juga melindungi hak-hak keperdataan dari masyarakat. Nah itu kita di luar pengadilan aja atau kita bisa di dalam pengadilan Ibu? Ada poin-poinnya itu kan ada 5 ya ruang lingkup kewenangan kita ya Pak ya. Ruang lingkup kewenangan Datun itu sendiri ada 5 item. Itu penegakan hukum, bantuan hukum, terus sama pertimbangan hukum, terus juga pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. Masing-masing item ini ada itunya, ada yang untuk pemerintah atau negara, ada yang masyarakat. Jadi kita bisa ke pemerintah, bisa ke masyarakat, tapi kita enggak ya untuk swasta ya Pak ya. Kalau untuk swasta enggak ya Ibu ya. Tapi yang dari 5 tadi itu boleh dijelasin enggak Ibu rincinya, biar Sobat Adiaksa itu lebih tahu tentang Datun. Lebih tahu ya. Tadi saya sebutin itu yang satu itu Pak, penegakan hukum. Di situ kan ada tugas pengacara negara juga ya Pak ya, mengajukan gugatan atau permohonan
kepada pengadilan yang berkaitan dengan di bidang perdata sesuai yang ditetapkan undang-undang. Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak keperdataan masyarakat. Contohnya apa sih Pak Reza sih? Misalnya apa tuh tadi ada apa tuh kita pembatalan perkawinan seperti gitu. itu. Terus itu ada juga yang Pembatalan merek, Pak, pembatalan merek. Yayasan juga ada. Iya, mengajukan pembubaran perseroan terbatas seperti itu deh. Sasa itu untuk tugas Datun di ruang lingkupnya yang di bagian penegakan hukum, penegakan hukum. Nah, lanjut yang kedua Ibu, bantuan hukum. Kalau bantuan Tadi. hukum itu Bantuan lagi hukum. tuh jasa hukum juga Jasa diberikan hukum oleh juga. pengacara negara nih. Mungkin Pak Riza deh kayaknya. Untuk bantuan hukum itu ya. Iya, bantuan hukum apa? Jadi bantuan hukum itu adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara non litigasi ataupun litigasi. Nah, itu Bapak berarti kita Berarti harus diberikan surat kuasa hukum dulu Iya, Ibu. Baru harus kita ada bisa surat kuasa hukum bertugas. dulu misalnya dari instansi. Misalnya gini nih, ada instansi yang ini nih. Dia misalnya ada gugatan nih di gugatan perdata di pengadilan. Bisa tuh instansi itu ngasih surat kuasa khusus ke kita untuk mewakili dia. Jadi sebagai kuasa hukum dari tergugat seperti itu. Kita pernah juga loh beberapa kali seperti itu. Maksudnya, jadi kalau bantuan hukum ini lebih ke negara atau pemerintah gitu, lebih ke negara gitu. Jasa hukum dari jaksa pengacara negara. Lupa tadi kalau yang di Datun itu tuh populernya kalau biasanya kan tahunya kan jaksa penuntut umum nih, jasa eksekutor atau apa. Itu kita kena jasa pengacara negara ya Pak namanya ya. Pengacara bukan ada di luar aja Ibu, di kejaksaan juga punya pengacara. Double namanya jaksa pengacara. Jadi nggak perlu lagi nanti kayak misalnya dari pemerintah menyewa pengacara dari luar. Swasta. Bisa juga ke kita Ibu. Kita gitu. Kita. Dengan surat kuasa khusus seperti itu. Nah, keuntungannya itu apa Ibu menggunakan kita itu? Ya banyak ya Pak ya. Secara gratis. Secara gratis. Biaya. Itu yang paling Dari penting. pengacara kan jadi lebih Harus mengeluarkan biaya. Membayar Iya. jasanya lagi. Gitu. Kalau kita gratis tis Ibu ya. Lanjut yang ketiga Ibu. Kalau yang ketiga itu ada pertimbangan hukum. Biasanya produk yang kita keluarin itu berupa apa ya Pak Reza ya? Kalau yang pertimbangan hukum. Iya, pertimbangan hukum. Jadi kalau yang namanya pertimbangan hukum itu kayak jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada dari jaksa pengacara negara itu kepada negara atau pemerintah dalam Iya, jadi untuk pemerintah juga ya, untuk negara dan pemerintah juga. Tapi dalam bentuk apa itu? Ya, macam-macam tadi ada 3 bentuk itu dalam bentuk legal opinion atau pendapat hukum ya Pak Reza ya. Iya, benar. Pendapat hukum. Terus ada apa Pak Reza? Ada legal assistant, pendampingan hukum dan juga audit hukum, legal audit. Itu berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara juga deh Salsa. Banyak sekali ya Ibu ya ruang. Iya, cakupannya sangat luas. Jadi Datun itu bisa ke negara pemerintah, bisa ke masyarakat. Nah, lanjut Ibu yang nomor 4 nih, saya penasaran banget nih karena ini bertujuan untuk masyarakat ya Ibu ya. Iya. Biar sobat Adiaksa tahu semua. Pelayanan hukum nih Ibu apa? Ya, pelayanan hukum. Jadi kalau pelayanan hukum itu ya masyarakat meminta sesuatu Konsultasi misalnya, tapi berkaitan dengan masalah perdata dan tata usaha negara juga. Itu artinya kita jasa hukum juga loh yang kita berikan selaku jaksa pengacara negara kepada masyarakat. Jadi Datun itu bisa ke masyarakat, bisa ke negara atau pemerintahan. Jadi di sini sifatnya bentuknya konsultasi ya Pak ya. Tentang apa aja? Informasi masalah keperdataan misalnya gini nih. Ada orang yang apa Pak, misalnya mau cerai gitu ya, misalnya mengenai pendaftaran tanah. Kalau tambah istri bisa Ibu konsultasi ke kita. Gimana tuh Pak Reza? itu kan menyangkut surat-surat dengan Ya, misalnya dia mau nanya nih tata cara gimana istri. tambah satu lagi kan? Jadi dengan tambah satu lagi nih Nah, kita misalnya bisa juga memberikan aturannya seperti apa, cara hukum negara seperti itu. Ada siapa Pak Reza? Pak Reza ini jomblo teman-teman. Kalau yang berminat boleh komen ya Ibu ya. Boleh komen. Aku tulis nomor WA. Duren. Oke. Jadi pelayanan hukum
ini juga saya mau kasih tahu Dek Salsa, itu pelayanan hukum itu bisa datang langsung. Bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun, datang ke bagian pelayanan terpadu satu pintu di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Nanti itu ada tuh alurnya, ya ada alurnya juga di situ. Terus ada juga petugas kita yang nanti diarahkan ke mereka, misalnya langsung cerita, oh saya mau nanya tentang ini, tapi berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara ya. Mereka mau nanya, nanti diarahkan ke kita. Tapi kita ada suatu produk baru lagi yang jauh nih Bu. Iya, itu saya cerita sama Desa saya. Kita punya produk baru dan baru beberapa hari lalu launching ya Pak ya. Iya. Pelayanan hukum online ya Pak. Iya. Pelayanan hukum online. Jadi nanti bisa memberikan Diakses ya. Akses lewat situs Ibu. Ya, nanti diakses, nanti ada linknya ya. Kita tahu aja di bawah ya. Nanti di situ juga ada petunjuk-petunjuk gimana cara mendapatkan pelayanan hukum gratis. Terus di situ juga bisa mengajukan pertanyaan ya, akan kita jawab seperti itu. Kalau misalnya itu juga ini free loh. Oh iya, free juga. Jangan takut untuk kesini ya Ibu. Ya. Tapi baik datang ataupun melalui sosmed kita. Tapi yang pastinya kalau lewat online itu kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau mau kesini itu jam kerja aja Ibu ya. Jam kerja dari Senin sampai Jumat ya Pak ya. Jam berapa aja itu? Jam kerja misalnya dari 7.30 ya sampai jam 4 7.30 sampai jam 4. Kalau Jumat Ibu 7.30 sampai setengah 16.30 ya. Iya, setengah 5. Sampai setengah 5. Malu karena kita suka lupa. Kalau misalnya kerja kan kadang sering lupa waktunya. Tapi ya jamnya. Lanjut Ibu yang nomor 5 nih, tindakan hukum lain. Nah, tindakan hukum lain ini juga jasa hukum kita ya Pak. Iya, di luar yang tadi itu ada penegakan hukum, ada pelayanan hukum, ada pemberian pertimbangan hukum. Di sini tujuannya untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan dan kekayaan negara juga. Kita juga menegakkan tugasnya bisa sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator. Yang kita pernah jalan itu kita sebagai mediator, misalnya ada antar itu perselisihan antar lembaga pemerintah, instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Benar. Begitu kan dengan BUMN, BUMD juga ya. Iya, kita di situ misalnya ada perselisihan, nah, kita bisa di situ sebagai mediator seperti itu. Nah, lanjut Ibu ya, apa saja sih Ibu yang udah dilakukan? Desa saya masih jomblo ya. Iya kan. Ini duren. Gimana nih? Gantian Pak. Iya nanti kita balas Di bawah ini ya teman-teman ya. Kalau yang mau daftar ya Ibu. Ya mau daftar ya. Iya kita berdua nih. Siap melayani. Habis ya. Perdataan. Iya Pendataan gitu ya Pak ya. Oh ya lanjut Ibu ya. Apa aja sih yang dilakukan oleh Datun Kejaksaan Negeri Sarolangun nih Ibu? Terus apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Banyak sih yang udah kita lakukan ya. Misalnya kita juga sebagai jasa pengacara negara kita pernah memberikan bantuan hukum kepada instansi yang misalnya tadi kan sudah saya jelasin juga bahwa kita pernah memberikan bantuan hukum. Misalnya ada nih instansi yang digugat, kita sebagai kuasa hukum dari tergugat. Terus juga misalnya kita menyelesaikan persoalan yang non litigasi, misalnya seperti itu. Banyak yang sudah kita lakukan untuk instansi pemerintah atau BUMD juga banyak. Kita lakukan pendampingan hukum. Ada juga kita misalnya instansi pemerintah itu minta pendapat hukum, kita juga udah melakukan itu. Kalau untuk masyarakat kayaknya banyak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan hukum gratis itu ya, Iya, berkaitan masyarakat kita apalagi di daerah Kabupaten Sarolangun ini kan tidak tahu atau tidak paham. Banyak yang belum tahu. Yang berkaitan dengan keperdataan. Mereka datang ke kantor kita. Karena Datun ini juga belum seterkenal Pidum dan Pitsus ya Ibu ya, kalau di kejaksaannya. Tapi kita harus tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya kita buat podcast ini biar teman-teman semua tahu tentang Datun. Ya Ibu, ini jangan dilihatin aja. Jangan dilihatin aja ini. Boleh diminum. Udah minum apa belum? Udah kayaknya. Udah. Ini minum sekian kalinya. Ini beda rasanya Ibu minumnya. Desa sama si jomblo juga. Jomblo ini jomblo. Iya Jadi jomblo. ada saya mau tambahkan yang kata Bu Linda. Kalau yang non litigasi mungkin masyarakat ini kurang tahu apa. Maksudnya non litigasi itu dia
bertindaknya di luar pengadilan. Ya, di luar Kalau pengadilan. litigasi berarti di dalam pengadilan. Pengadilan. Seperti itu deh Biar Salsa. nanti masyarakat tahu nanti apa itu non Iya, litigasi, apa iya, litigasi iya, gitu. iya. Jadi biar Itu kan kita bahasa hukumnya, terang. Ibu, bahasa ya. bahasa ini seperti Nah, ini Ibu Bapak udah cukup panjang nih sepertinya ya Iya, penjelasan lebar tadi tentang, kita bicara tentang datun biar orang Iya, biar semoga masyarakat sobat Adiaksa ini tahu. makin ngerti nih tentang datun nih akan penjelasan kita nih. Kita tutup aja ya kali ini ya Ibu ya, Ya, sesi kali betul. ini nanti kita buat lagi bicara tentang datun ini. Terima kasih ya Ibu Bapak Iya, ya sudah makasih bersedia juga, menjadi Salsa. narasumber. Kata makasih datun jangan lupa nomor WA. Nanti kita tampilin berdua di sini. Jangan lupa daftar teman-teman kata Pak Kasih Datun. Oke nih teman-teman, aku ingetin lagi ya, jangan lupa follow sosial media Kejaksaan Negeri Sarolangun. Semua sosial medianya nanti ditaruh di bawah ini, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and tekan lonceng di bawah ini. Terima kasih, bye-bye.